Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36 Pengejaran Gila-gilaan. Rion meminta polisi yang berjaga di ruang kerja wali kota ini untuk keluar sementara waktu. Dan hanya menyisakan Bruno, Daniel dan dua pria berpakaian lebih santai. Tidak masalah, mereka berdua orang kepercayaanku dan Daniel. Mereka dari tim cyber yang bisa mengumpulkan bukti. Dari jejak digital pada benda-benda elektronik yang menjadi barang bukti. Jelas Bruno ketika Rion menatap dua orang yang tidak familiar untuknya. Bagus kalau begitu, tolong sambungkan ini ke komputernya. Dan install aplikasi yang ada dalam flash disk. Perintah Rion kepada dua orang yang tidak ia tahu namanya, menyerahkan benda pemberikan Lily kepada mereka. Dua orang itu melihat ke arah Bruno, dan segera mengambil flash disk dari tangan Rion setelah melihat anggukan dari sang kepala polisi. Rion langsung menelepon Lily untuk memberitahu kalau ia sudah melakukan apa yang gadis itu suruh. Baik Bruno dan dua orang dari tim cyber itu melongo. Ketika melihat isi komputer itu bergerak sendiri, seolah ada orang yang menggunakannya setelah aplikasi yang dimaksud terinstall. Rion, apa yang terjadi? Tanya Bruno mewakili dua orang yang juga keheranan. Siapa yang melakukan zombie PC, Sir? Tanya salah satu pria dengan tinggi lebih pendek dari semua pria yang ada di sana. Menjelaskan secara tidak langsung kalau pria itu masihlah muda. Siapa namamu? Kau tahu apa yang sedang dilakukan oleh komputer itu? Tanya Rion menatap pria yang bertanya. Andy, Sir. Jawabnya lantang. Zombie PC, istilah dunia hacking untuk orang yang mengendalikan komputer lain dari jarak yang sangat jauh. Sambungnya, Andy, kenalanku sedang mengambil alih komputernya. Dia akan membantu menemukan keberadaan wali kota yang melarikan diri sekarang. Kita tidak boleh membuang banyak waktu sebelum dia melarikan diri ke negara lain. Terutama dengan uang dan kelompok bawah tanah yang menjadi backup dia. Kata Rion memberitahu situasi yang ada saat ini. Kelompok bawah tanah, Andy bingung, baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Mafia, wali kota memiliki kerjasama dengan kelompok berbahaya yang ada di San Francisco. Dan memiliki koneksi dengan negara-negara lain. Dunia tidak sesederhana yang orang awam pikirkan, Bo. Setelah kau melihat kasus wali kota ini, kalian berdua harus percaya kalau dunia ini lebih mengerikan dan menjijikan dibanding yang kalian kira. Jelas Leon. Semua orang di sana bungkam dengan keluarnya kasus wali kota yang melakukan perdagangan manusia, pelecehan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Mereka yang berkuasa tidak pernah memiliki jejak tangan yang bersih dari darah manusia. Serentak semua mata memandang ketika layar komputer bermunculan video-video CCTV. Mengejutkan para anggota polisi ketika itu merupakan rekaman CCTV dalam rumah wali kota dan area sekitarnya. Yang menghilang karena ada orang menghapus rekaman tersebut. Dia memulihkan data rekaman CCTV yang dihapus. Bukan hanya itu,
Bahkan bukti-bukti yang juga dihapus dari komputer. Dan data tersembunyi yang aku dan Phil tidak temukan tadi. Sir, jika boleh tahu siapa orang ini? Tanya Andy, terkejut luar biasa karena ia dan rekannya bahkan tidak tahu kalau ada data yang disembunyikan dalam komputer. Rion mengangkat telunjuknya ke depan bibir, memberi sinyal agar dua orang itu tidak perlu tahu siapa orang di balik yang menemukan semua data-data tersebut. Apapun yang kalian dengar dan lihat di ruangan ini, khususnya tentang orang yang melakukan hacking barusan, jangan pernah ada yang tahu kecuali kalian. Jika sampai satu kata saja tersebar, maka aku tidak menjamin kalian akan selamat. Cukup katakan saja, kalian yang memulihkan data-data itu, mengerti? Kali ini Dante yang buka suara, menatap serius Andy dan rekannya itu. Keduanya pun mengangguk setuju, tidak ingin tahu lebih jauh. Dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dante dan Rion untuk tutup mulut tentang yang mereka lihat ini. Walau ada kekaguman dalam diri mereka sebagai orang yang menekuni dunia cyber. Ketika melihat bagaimana apiknya orang yang memulihkan data-data tersebut, suara telepon Rion berbunyi. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mengangkat telepon. Ya, ucap Rion singkat, tidak ingin orang sampai tahu. Siapa yang ada di seberang telepon di depan tiga orang yang tidak mengetahui tentang kekasih Rion? Wali kota melarikan diri lewat tol barat, dia mengambil jalur tol 1, dia sudah memasuki area El Granada. Dia mengisi bensin di sana 5 menit yang lalu. Tujuannya Santa Cruz untuk sementara ini, seru Lily dari seberang telepon. Baik, terima kasih, kata Rion, mematikan panggilan dan memberitahu lain. Wali kota sedang berada di El Granada, dia melarikan diri menggunakan tol 1. Tujuannya Santa Cruz. Katanya pada semua orang yang ada di sana. Dan semua langsung gempar, bertindak dengan profesional. Masing-masing mereka langsung memberitahu orang-orang mereka untuk melakukan pengejaran atas wali kota yang melarikan diri. Pengejaran besar-besaran pun terjadi, berbagai perintah terdengar. Bersamaan dengan banyak kelompok turun langsung ke jalan. Tidak membiarkan orang paling biadab di San Francisco bebas begitu saja. Dante dan Rion telah melesat di jalanan bak peluru. Di belakang mengekor para polisi dengan belasan mobil yang sama mengebutnya dengan mereka berdua. Tidak ada yang memikirkan aturan lalu lintas kali ini. Yang penting adalah bagaimana menangkap sang penjahat kelas atas sebelum melarikan diri terlalu jauh. Terlebih sampai pindah negara. Kalian semua ambil jalur tol 35, lalu masuk ke tol 84 untuk potong arah ke area San Gregorio. Tersangka masih ada di area El Granada, jadi blokir jalan sepanjang garis pantai Cabrillo Hawi. Perintah Rion kepada anak-anak buahnya yang telah bergerak sejak tadi. Setelah itu, mereka kembali fokus akan jalanan. Mendengarkan dengan seksama semua informasi dari Lily yang masih mengawasi CCTV jalanan El Granada. Mengatakan kalau wali kota masih di sana bersama beberapa orang. Rion menelepon Daniel ketika ia mendapatkan kabar dari Lily. Segera menginformasikan tanpa jeda. Takut kalau terjadi sesuatu yang serius jika terlambat akan informasi. Kenapa Rion? Tanya Daniel langsung.
bilang kalau wali kota bersama banyak orang, dan kemungkinan para anggota kriminal bawah tanah. Hati-hati, karena sepertinya ada beberapa kelompok yang bersembunyi dan mengawasi jalanan. Beritahu Rion, dan mereka semua bersenjata. Tambahnya, baik, akan kuberitahu yang lain. Jawab Daniel, segera mematikan telepon untuk mengestafet informasi dari Rion barusan. Mereka kembali mempercepat laju mobil. Hingga speedometer menunjukkan angka 100 km per jam dan terus meningkat. Mereka tidak perlu khawatir akan mobil-mobil lain yang ada di jalanan. Karena para polisi telah menutup akses jalan untuk sementara selama penangkapan berlangsung. Tidak ingin sampai ada warga sipil yang ikut terkena dampak dari pengejaran gila-gilaan ini. Terutama dengan adanya kelompok kriminal, yang tentu tidak akan pandang bulu dalam menghabisi orang sekitar yang mengganggu. Rion, wali kota mengganti mobilnya dengan mobil warga. Akan kukirimkan fotonya, dan mereka sudah meninggalkan El Granada. Beritahu Lily dari seberang telepon. Segera Rion kembali memberitahu Daniel sebagai perantara Rion dan kepolisian. Tentang mobil yang digunakan oleh wali kota ini. Memberikan foto dari Lily dari agar mendapatkan gambaran lebih spesifik akan mobil yang mereka kejar. Begitu pula dengan orang-orang Rion. Tidak ingin sampai mereka melewatkan mobil orang yang sedang mereka kejar ini. Mereka sekarang memasuki wilayah Montana, tidak jauh lagi akan mencapai El Granada. Mereka semua semakin mempercepat laju mobil, tidak ingin sampai kehilangan jejak terutama setelah mendengar. Kalau sang wali kota biadab itu telah kembali bergerak meninggalkan area El Granada. Beberapa polisi menginjak pedal gas hingga mereka melewati mobil yang dikendarai oleh Dante dan Rion. Para polisi yang ada di depan sana memberi pengumuman untuk mengosongkan jalan. Dan tidak ada yang boleh lewat di jalur tol 1 untuk sementara. Bahkan para polisi meminta tolong polisi setempat untuk membantu dalam penertiban jalan. Rion itu mobil yang wali kota pakai. Beritahu Dante ketika mereka area Half Moon Bay setelah melewati El Granada. Segera Rion langsung memberitahu Daniel. Dan pihak kepolisian yang ada di depan sana untuk menghentikan laju mobil silver tersebut. Dor. Suara berondongan peluru terdengar begitu mereka mendekati mobil silver itu. Mengejutkan semuanya saat ada beberapa mobil mengepung mereka dari belakang dan sisi kanan area pantai. Menahan laju mereka dengan tembakan senapan. Sialan. Umpat Rion ketika seperti yang Lily katakan kalau ada beberapa mobil yang sengaja menunggu mereka datang. Rion, mereka anggota Red Dog. Kata Dante seraya menstabilkan mobilnya untuk menghindari berondongan peluru. Beberapa tembakan terdengar dari mobil polisi di belakang dan depan. Berusaha untuk melakukan serangan balik kepada para kelompok tak dikenal itu. Dante fokus melajukan mobilnya. Melewati mobil polisi yang ada di depan dan juga para penembak dari pihak lawan. Bagi mereka mendapatkan sang wali kota lebih penting. Dibandingkan harus saling serang dengan peluru seperti itu, biarlah itu diserahkan kepada anggota polisi. Aku akan melepaskan tembakan kepada sang wali kota, harap izinnya. Kata Rion pada Daniel lewat telepon. Untuk sesaat Daniel tidak menjawab, namun terdengar beberapa suara di balik telepon.
Sepertinya Daniel merundingkan permintaan Rion terlebih dahulu kepada para atasannya. Diterima, kau boleh menembak tapi tidak ke bagian vital, hanya boleh pada lengan dan kaki saja. Jawab Daniel, baik. Sahut Rion kemudian menutup telepon. Dante melajukan kembali mobilnya dengan begitu cepat. Hingga akhirnya ia berada tepat di belakang mobil silver itu. Beberapa mobil hitam milik anggota Red Dog mengekor di belakang. Berusaha menabrak dan menembak ke arah mobil Rion dan Dante. Aku belakang dan kau depan. Perintah Rion, Roger. Jawab Dante, yang kemudian menurunkan kaca pintu di sebelahnya dan sebelah Rion yang duduk di kursi belakang. Dengan cepat, Dante dan Rion keluar mengeluarkan sebagian tubuh mereka di jendela dan melepaskan tembakan dari dua sisi. Dante dengan lihai menembaki ban mobil yang dikendarai wali kota di depan, seraya tangan yang lain memegang setir tanpa kehilangan keseimbangan. Sedangkan Rion sibuk menembaki anggota Red Dog yang ada di belakang, menembaki ban mobil hingga dua mobil hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Bisa Rion lihat beberapa mobil berhenti dan mengamankan anggota Red Dog dalam mobil tersebut. Sedangkan sisanya mengikuti Rion. Dan tepat ketika mendekati blokade yang dipasang oleh para anak buah Rion dari Phantom, mobil silver itu oleng karena ban mobil yang telah meledak. Hingga akhirnya mobil itu dan beberapa mobil yang menjaga sang wali kota terhenti sebelum sampai ke San Gregorio. Dante menghentikan mobilnya, kemudian keluar seraya mengeluarkan yang telah ia isi kembali dengan peluru setelah habis digunakan untuk menembaki ban mobil. Begitu pula dengan Rion, ia keluar dengan di tangan. Tampak seperti raja yang akan mengeksekusi pengkhianat. Air muka sedingin es dan tanpa ampun. Lorenzo, kenapa kau ada di sini? Menyingkir sebelum aku menghabisimu? Seru sang wali kota murka, tidak senang melihat kalau yang menghentikan pelariannya adalah orang yang paling ia benci. Rion dapat melihat, ada begitu banyak dari anggota Red Dog yang bermunculan dan menodongkan senjata kepada Rion dan Dante. Mereka muncul dari area pantai, seolah sengaja bersembunyi untuk mengepung Rion. Para polisi berdatangan, langsung keluar dari mobil mereka dengan sikap defensif. Terkejut dengan gerombolan orang-orang yang entah datang dari mana, menodongkan senjata tanpa ragu. Kita kalah jumlah, kata salah satu polisi yang mulai gentar. Melihat ada begitu banyak anggota kriminal di depan sana berserta senjata api mereka. Melindungi sang wali kota yang seakan tersenyum penuh kemenangan. Sepertinya kalian benar-benar meremehkan kekuasaan Lorenzo, kata Rion tanpa gentar sedikit pun. Rion melepaskan tembakan ke arah laut tanpa melepaskan pandangan dari anggota Red Dog di depannya. Namun ia tidak terlihat senang karena sang para petinggi dari kelompok itu tidak ada di sini. Dan hanya anggota-anggota baru sebagai boneka wali kota. Benar saja, setelah suara letusan terdengar dari berbagai arah, depan belakang, kiri dan kanan, banyak pria berpakaian hitam-hitam muncul. Para anak buah Rion yang menyentuh 100 orang, mengepung para anggota Red Dog. Dan sebagian berdiri di depan Rion serta polisi sebagai tameng mereka.
Semua anak buah Rion menodongkan senjata ke arah para anggota Red Dog. Melihat kalah dalam jumlah, para anggota Red Dog mulai gentar dan takut. Beberapa mengambil langkah mundur tanpa sadar, karena terlalu terintimidasi oleh orang-orang Rion yang terlihat sangat-sangat dan tak tergoyahkan. Dor, tanpa ragu Rion menembak kaki wali kota di depan semua orang. Tidak peduli ketika semua polisi menatap Rion dengan protes karena menyakiti tersangka. Itu balasan kecil karena sudah berani menyentuh Lorenzo. Dan akan kupastikan kau membayar apa yang kau lakukan pada keponakanku, kata Rion dengan nada luar biasa dingin. Rion, Daniel hendak bicara, tapi ia seolah kehilangan kata-kata saat melihat apa yang terjadi. Pastikan untuk tidak mengatakan apapun tentang orang-orangku, jika tidak mau berurusan denganku sebagai Lorenzo. Anggap aku memberi nama baik untuk polisi atas penangkapan ini, mengerti? Kata Rion kepada semua polisi yang ada di sana. Hebatnya, semua mengangguk, tidak ada yang membantah atau protes sedikit pun tentang ucapan Rion. Yang mana jika dalam hukum Rion telah banyak melanggarnya. Baik dari persenjataan, kelompok ilegal, dan juga penembakan. Bersambung.